Sholawatullah alaika asraqal badru alaina faghtafat minhul buduru misla husnik mara'aina qaddu ya wajha surur ya Allah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru anta misbahus sudur ya Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya mu'ayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini ya Allah ya Nabi alam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Habib salam Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Ustaz Kyai Haji Irfanuddin Hasyim, yang terhormat Ustaz Bapak Haji Zainal Abidin, dan yang kami hormati Ketua Masjid Al-Makmur Bapak Ala, dan segenap pengurus Masjid Al-Makmur dan jamaah sekalian yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah SWT. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa bertemu muka di Masjid Al-Makmur yang penuh barokah ini. Shalawat dan salam senantiasa kita limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan termasuk kita sekalian yang hadir. Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, malam ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan Maulid Nabi walaupun sederhana. Untuk itu saya akan membacakan susunan acara pada malam ini. Pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran Karim oleh Al-Ustaz Mulyana, dan yang ketiga sambutan oleh Ketua Masjid Al-Makmur Bapak Ala, dan yang keempat acara inti yaitu tausiah atau pengajian dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu tidak panjang lebar,
Acara mari kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan kepada Pak Ustadz Mulyana untuk membacakan ayat-ayat istilah Al-Quran Al-Karim. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqamikum wa man yanqalib ala وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَيَجْزِي الشَّاكِرِينَ Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullaha wal
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustadz Mulyana telah membacakan ayat Al-Quran. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Kemudian untuk yang kedua, sambutan dari Ketua Masjid Al-Ma'mur. Silakan Bapak Ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustadz Bapak Evanuddin Hasim SOS, dan yang kami hormati Penasehat Masjid Al-Ma'mur Bapak Haji Zainal Abidin, dan yang kami hormati Bendahara Masjid Al-Ma'mur Bapak Andri Lesmana, dan yang kami hormati imam kita, Imam Masjid Al-Ma'mur, yaitu Bapak Haji Su'eb, Bapak Ustadz Maulana, dan yang kami hormati teman-teman pengurus Masjid Al-Ma'mur, yang kami hormati sesepuh dan tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan doa dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita dapat hadir bersama-sama di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, pengikut-pengikutnya dari dulu hingga sekarang. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan melaporkan hasil daripada pembangunan teras kita yang tahap pertama, yang mana itu sudah selesai, dan kami sendiri telah mendapat laporan dari bendahara masjid kita, yaitu Bapak Andri, dengan perincian sebagai berikut. Untuk pembelian material habisnya 105.682.250. Untuk biaya tukang 785.320.000 rupiah. Jadi total habis ya. Jadi totalnya untuk teras masjid yaitu sebesar 180.022.250.000 rupiah. Nah, ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang mana telah membantu kami beserta pengurus sehingga bisa terlaksana untuk pembangunan teras tersebut. Dan kami mohon kepada bapak-bapak yang telah rela mengeluarkan sedikit uang tabungannya untuk membantu untuk pembangunan masjid ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan ini bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kita, kalau kita sudah innalillahi, karena ada bekasnya Pak, dan tidak akan hilang. Itu katanya Pak Ustadz. Karena pembangunan kita ini masih panjang, ya kan, masih ada banyak yang akan kita renovasi, yang mana kita akan menindaklanjuti tahap kedua, yaitu teras yang kedua, dan ada pengecatan Masjid Al-Ma'mur
dan pembuatan perbaikan kubah, yang mana kubah tersebut adalah bocor, sudah 4 bulanan lah itu bocor ya kan. Nah ini sudah dimulai dikerjakan oleh yang bersangkutan, yaitu tukangnya Masjid Al-Ma'mur. Bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus atau teman-teman yang telah membantu kami selama kami sebagai ketua masjid ini. Tanpa rekan-rekan juga kami juga tidak bisa. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada saya untuk kebaikan masjid ini, Allah lah yang akan membalasnya. Bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, itulah yang perlu saya sampaikan pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Mudah-mudahan pada malam hari ini, acara Maulid ini bisa ada kesannya. Memang terus terang aja, untuk acara ini kami tidak mengundang banyak orang karena mengingat sikon, jadi kondisi Balikpapan ini masih dalam keadaan COVID, sehingga kami juga tidak berani untuk mengundang 2 RT ini. Sehingga acara Maulid ini hanya kami laksanakan kepada jemaah yang selesai sholat isya dan dengan pengurus yang hadir. Tapi kalau memang yang ada juga ya tidak apa-apa juga, ya kan. Tapi kami terus terang aja tidak berani. Dan sekali lagi saya minta maaf karena acara ini tidak semuanya kami undang, sehingga acara ini nantinya bisa berjalan dengan baik, ya kan. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada teman-teman nanti ini ada berkahnya semuanya. Dan marilah kita bersama-sama mendengarkan makna daripada Maulid ini, yang mana nantinya akan dibawakan oleh Al-Mukarram Ustaz Irfanuddin Hasyim SHS. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada kita yang hadir ada di sini bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai pedoman hidup kita sebagai hamba Allah. Dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan singkat oleh Ketua Masjid Al-Ma'mur Bapak Lak. Untuk acara selanjutnya yaitu yang kami tunggu-tunggu, tausiah agama atau kajian dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada Al-Mukarram Pak Ustadz Irfanuddin Hakim. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para ulama, para asatidz wal asatidah, wabil khusus guru kita bersama beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji
Zainal Abidin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para hujjaj, para sepuh yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada beliau semuanya, terkhusus kepada ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Ma'mur yang mudah-mudahan apa yang sudah dilakukannya jeripayah dalam rangka menghidupkan masjid ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bersama kita hadir datang dan berkumpul di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengekspresikan kegembiraan kita atas kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini mendapatkan barakah dan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita, mengajarkan kita serta menunjukkan kepada kita jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya Al-Qur'an, dengan cahaya iman, dengan cahaya Islam, dan juga cahaya daripada sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap kita lakukan walaupun dengan kondisi yang sangat sederhana. Mengingat adanya pandemi Covid-19 yang sedang dihadapkan kepada kita, mudah-mudahan barakah daripada Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah angkat segala apa yang menjadi ujian bagi kita. Allah angkat segala apa yang menjadi wabah bagi kita sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Hadirin yang berbahagia, betapa bersyukurnya kita sebagai manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala diutus kepada kita seorang nabi dan rasul yang beliau juga masih berangkat sama dari bangsa kita, yakni bangsa manusia. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, benar-benar telah datang kepada kalian rasulun, seorang utusan, min anfusikum ay min jinsikum, yang rasul itu datang kepada kalian min anfusikum, dari jenis kita, maksudnya berjenis sama manusia. Nabi kita Muhammad, beliau bukan jin juga bukan malaikat. Kenapa kok tidak diciptakan dari jin dan malaikat? Sebab kalau diciptakan dari jin dan malaikat, maka tidak akan ada ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tidak akan mungkin Rasulullah akan dijadikan suri tauladan. Tidak akan mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi panutan kalau seandainya beliau tidak tercipta dari bangsa kita, yaitu bangsanya manusia. Lagian kalau nabinya bangsa jin susah nyontohnya, Pak. Jin gak kelihatan, dipegang juga gak kena. Nyontoh malaikat, waduh malah tambah susah nyontoh malaikat. Nah, malaikat ini secara prinsip penciptaan itu nggak sama dengan kita manusia. Materinya yang dijadikan pun berbeda. Malaikat itu dari cahaya, sedangkan kita daripada tanah.
Malaikat dijadikan oleh Allah itu sebagai hamba yang senantiasa taat kepada Allah, tidak pernah dia mangkir daripada apa yang Allah perintahkan kepadanya. Maka ada malaikat yang diciptakan dari awal oleh Allah diperintahkan hanya sujud sampai hari kiamat. Ada malaikat yang dari awal diperintahkan untuk ruku, ya ruku sampai hari kiamat. Beda dengan kita manusia, diperintahkan untuk sujud. Kalau iman lagi bagus, boleh jadi kita cepat sujud kepada Allah. Tapi ketika tatkala iman tersebut mengalami kemunduran, boleh jadi kita pun lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat ada yang dari awal diciptakan hanya diperintahkan oleh Allah untuk bertasbih, ya tasbih saja yang dibaca, gak pernah berhenti daripada bertasbih. Kita ini kan sekalinya tasbih ya di masjid, begitu keluar dari masjid hilang tasbih kita. Kita bertahmid boleh jadi ketika di masjid selesai menunaikan ibadah salat, tapi begitu kita keluar dari masjid hilang tahmid tersebut. Kita boleh jadi bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya pada saat di mana kita berada di tempat ibadah atau pada momen-momen tertentu. Tapi boleh jadi ketika keluar daripada tempat ibadah tersebut dan sudah lalu momen tertentu itu tadi, kita lupa dengan takbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat tidak bisa dijadikan contoh. Kenapa? Sebab dia tidak memiliki kesamaan, baik itu dari penciptaan dan juga apa yang tersirat dalam diri manusia. Kalau manusia itu Allah berikan dua potensi sifatnya, baik itu sifat taatnya ataupun sifat membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka ada manusia yang kadang benar, tapi kadang satu waktu dia salah. Wajar, kenapa manusia? Satu waktu dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu waktu boleh jadi dia lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya itulah manusia. Tapi bukan berarti dijadikan sebagai sebuah alasan. Berarti kalau begitu dimaklumi, karena saya manusia, boleh dong kalau saya lupa. Kalau disengaja salahnya, kalau disengaja meninggalkan perintahnya, maka itu bukan termasuk dalam kategori hal yang tidak disengaja. Dia sadar meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak bisa malaikat itu dijadikan contoh. Yang bisa dijadikan contoh ya hanya dari kalangan yang sama-sama penciptaannya dengan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi biar Nabi kita ini manusia, Bapak Ibu, tentu tidak sama dengan kebanyakan manusia. Biar Nabi kita ini manusia, tentu tidak sama dengan kebanyakan orang-orang. Boleh Nabi manusia, basyarun beliau, tapi la kal basyari, manusia tapi enggak sama dengan kebanyakan manusia. Maksudnya bagaimana itu Ustaz? Manusia tapi enggak sama dengan kebanyakan manusia. Mesti ada hal-hal yang menjadi pembeda. Contohnya dari sisi makan umpamanya, Nabi kita itu orang yang sedikit makan. Beda dengan kita sedikit-sedikit. Nah, itulah bedanya ya. Kurang lebih begitulah. Nabi itu sedikit makan. Bahkan beliau lebih sering berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini enggak, jam 7 pagi sarapan nasi kuning, jam 10 keluar cari cemilan, jam 12 makan siang, jam 3 cari bakso, jam 5 makan sore, nanti malam keluar lagi Pak, cari terang bulan lah, martabak, keripik, ote-ote dan lain seterusnya. Pantes penyakit orang sekarang macam-macam, karena yang dimakan macam-macam itu tadi. Kita duduk aja udah berapa sajiannya ini, ada telur, ada jeruk, ada kontakannya ya. Nabi kita beliau manusia, sama dengan kita manusia, tapi nggak sama sih visi kemanusiaannya.
Nabi tidur, kita juga manusia ya tidur. Cuma tidur Nabi dengan tidur kita nggak sama. Nabi ya orangnya tentu sedikit tidur, beda dengan kita yang sedikit-sedikit tidur. Pokoknya pelor lah, asal nempel molor. Asal nempel molor. Nabi tidurnya sedikit, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran, bahwa Nabi itu ya termasuk golongan kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Nabi itu termasuk orang yang qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit sekali tidur di saat malamnya. Lantas apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Tentu beribadah, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas Ummul Mukminin Aisyah pernah tanya sama Nabi, "Ya Nabi, saya heran kepada engkau duhai Rasul." Kenapa Aisyah? Dosa sudah diampuni, hati paling bersih, akhlaknya paling bagus, jaminannya surga. Tapi kenapa kalau ibadah ya Rasul seakan-akan seperti orang yang masih mau masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa jawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawaban daripada Nabi, duhai Aisyah, apakah enggak boleh kalau aku suamimu Muhammad jadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi kita ibadah, Nabi kita sujud kepada Allah, sudah sampai kepada tingkatan syukur. Orang kalau ibadahnya sudah syukur, tidak ada rasa berat dalam melakukan ibadah. Sebagaimana halnya orang lapar, dia makan. Kalau orangnya sehat wal afiat, nggak ada penyakit, lapar, insya Allah pengennya makan. Lah Nabi kita itu orang ibadah, bawaannya sudah seperti orang yang lapar kepengin makan. Tidak ada rasa malas, tidak ada rasa berat, nikmat sekali beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita baca hadis yang berkenaan dengan fadilah atau keafdalan, keutamaan daripada salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu yang menjadi kesenangan daripada Nabi kita Muhammad diantaranya adalah ibadah salat. Nabi kalau pikiran lagi suntuk, Pak. Nabi kalau sedang bebannya terasa agak berat, memikul risalah dakwah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi, maka Nabi itu selalu bilang kepada Bilal, "Arihni ya Bilal, arihni ya Bilal." Bilal, tolong istirahatkan saya, istirahatkan saya. Maksudnya apa? Nabi berkehendak memerintahkan Sayyidina Bilal untuk mengumandangkan adzan, sebab Nabi kalau sudah sedang berat, kalau orang kita itu ya sedang bete lah, sedang suntuk pikirannya karena bebannya begitu berat dalam mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi begitu datang waktu sholat akan sumringah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan enggak, zuhur adzan, dengar adzan asar kita ngomong, wah cepet amat, perasaan baru tadi adzannya, ini sudah adzan lagi. Tidak dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Nabi tidur, kita tidur, tentu tidur Nabi tidak sama dengan tidur kita. Nabi kalau tidur matanya saja, hatinya enggak pernah tidur. Lah kita kalau tidur ya kebluk total-totalan, habis-habisan. Kalau belum langwir yang lewat enggak bangun kita, Pak. Toa masjid gede betul di atas, yang azan kencang, as-salatu khairun minan naum. Dipanggil dengan bahasa salat lebih baik daripada tidur. Padahal tawaknya sudah keras, yang azannya sudah semangat, tapi yang menjawabnya tidak sesuai dengan jawaban daripada panggilannya, justru dia jawab tidur lebih baik daripada salat. Akhirnya dia tidur kembali, hingga lupa untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah yang tidur hanya matanya, hatinya tidak pernah tertidur.
Apalagi di antara contohnya, kalau Nabi kita ini manusia sama sebagaimana kita manusia, tapi beliau tidak begitu sama dengan manusia, ludahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mulia terkadang akan menghasilkan, bukan terkadang, udah barang tentu apa yang menjadi tinggalan dan bekasnya akan menjadi mulia. Sendal Nabi sampai hari ini itu masih terjaga. Mungkin kalau boleh dilelang itu harganya sudah tidak karu-karuan. Coba bandingkan dengan sendal kita, Pak. Wah, sendal kita ini udah mati kitanya, ya paling anak kita juga nggak mau pakai. Orang-orang tetangga kita juga sudah lupa ini sendalnya bapak siapa ya, nggak tahu. Paling ujung-ujungnya kalau mau jadi ladang pahala ya disedekahkan kepada masjid. Itu pun hanya berakhir sebagai sendal umum. Kalau umpama ada orang yang sendalnya pas hilang, dia berpikiran jangan-jangan ini gantiannya, padahal itu sendal sedekahnya orang meninggal. Apa yang menjadi tinggalan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini masih terjaga dengan baik, pedangnya Rasulullah. Bahkan potongan daripada rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih bernilai dibandingkan dengan rambut kita. Kalau mau bandingan gak usahlah dengan Rasulullah, Pak. Antar manusia dengan manusia saja boleh jadi berbeda. Ada songkok yang bekas dipakai oleh ulama Kalimantan kita, umpamanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian ada songkok yang dipakai oleh kita. Itu kira-kira nilai songkoknya lebih mahal yang dipakai kita apa yang dipakai sama almarhum Kiai Haji Arsyad Al-Banjari? Ya tentu saja oleh Datuk Kelampayan. Gak mungkin yang lebih mahal adalah yang dipakai oleh kita. Kenapa? Sebab derajat dan makomnya yang boleh jadi juga berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kita Muhammad itu bahkan sampai ludahnya saja mendatangkan sebuah kebaikan. Bisa berubah menjadi obat. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menemani hijrahnya Nabi kita Muhammad dari Mekah menuju ke Madinah. Begitu mau masuk ke dalam satu gua namanya Gua Sur, Sayyidina Abu Bakar bilang, Nabi biar saya duluan yang masuk ke dalam ya Rasul. Kenapa kamu mau masuk duluan Abu Bakar, nggak bersama saja? Ya Nabi, ini gua kan nggak pernah disinggahi oleh orang. Saya takut, saya khawatir di dalam gua ini banyak binatang berbisa yang nanti akan mengganggu istirahat engkau, duhai baginda Nabi. Terus kata Nabi, ya sudah silakan masuk Abu Bakar. Masuk Sayyidina Abu Bakar. Beliau bersih-bersih gua, inspeksi terlebih dahulu. Maka begitu sudah masuk, sudah dibersihkan, keluar Sayyidina Abu Bakar, Nabi kelihatannya gua sudah aman, ayo silahkan kita masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, namanya gua Pak, banyak lubang-lubang di dalam dinding-dindingnya. Begitu sedang istirahat, Nabi tertidur, ada satu lubang yang belum tertutup. Dan nampak dari lubang tersebut ada binatang berbisa yang hendak keluar. Dan Sayyidina Abu Bakar tidak mau kalau sampai binatang tersebut keluar nanti akan mengganggu istirahat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya digunakanlah tangan Sayyidina Abu Bakar untuk membendung atau menutup lubang tersebut. Sampai akhirnya tergigitlah tangan Sayyidina Abu Bakar. Karena tergigit, efek daripada bisa binatang tersebut mulai bereaksi. Hasil dari reaksinya, Sayyidina Abu Bakar mukanya pucat, keluar keringat dingin, menggigil sekujur tubuh. Karena menggigil, Nabi kita Muhammad yang tertidur di atas paha daripada Sayyidina Abu Bakar, beliau terbangun. Melihat Sayyidina Abu Bakar seperti orang ketakutan, Nabi tanya, "Ma baluka ya Abu Bakrin?" Hei Abu Bakar, kenapa engkau?
Kamu takut ya hijrah dengan saya? Enggak ya Nabi. Kamu takut diuber-uber Quraisy Mekah? Enggak ya Rasul. Kamu takut akan dibunuh? Tidak juga ya Nabi. Terus kenapa wajahmu pucat, keringatmu banyak, menggigil sekujur tubuhmu? Nampaknya saya digigit oleh binatang berbisa ya Rasul. Nabi kemudian minta dilihatkan tangan daripada Sayyidina Abu Bakar. Begitu dilihat benar ada bekas daripada gigitannya. Nabi simpel tidak baca Al-Baqarah, tidak baca Al-Maidah, tidak baca An-Nas, tidak baca An-Nisa. Nabi cuma baca Bismillahirrahmanirrahim. Diludahin tangan Sayyidina Abu Bakar, sembuh saat itu juga. Ludah Nabi. Ludah kita jangan coba-coba. Wah, bisa bengkak campur tetanus ludah kita Pak ya. Itu ludahnya Rasulullah. Jangankan ludahnya Rasulullah. Dulu itu ada Kai punya cucu. Cucunya lari-lari mundar mandir, Kainya bilang, "Cu, jangan lari-lari. Nanti kepentok tiang kamu." Ya akhirnya ini cucu namanya anak-anak dibilangin sekali tidak bisa, terus dia lari-lari sampai akhirnya kepentok. Begitu terpentok jidatnya benjol. Jidatnya benjol, orang tua dulu mah nggak macem-macem Pak. Dipanggil cucunya, "Sini cu, coba Kai lihat mana jidatnya yang benjol." Nah, Kainya cuma baca Bismillahirrahmanirrahim, yang kadang-kadang Bismillahnya juga nggak Fatihah fasih. Kalau mbah saya ya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Mbah dulu itu bacanya nggak Fatihah fasih. Tapi ternyata apa? Begitu ditiup, didemon kalau kata orang Jawa bapak saya itu, disembur, sembuh saat itu juga. Kenapa? Mungkin boleh jadi memiliki kedekatan tersendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang sekarang, tiupannya nggak Fatihah manjur. Ada orang kesurupan, di ruqyah dibacakan Al-Quran. Yang ngeruqyah, yang membacakan Al-Quran ini cuma baca penggalan-penggalan, potongan-potongan saja. Ternyata yang masuk jinnya itu jin Islam, dia hafal juga Quran. Akhirnya yang ngeruqyah bacanya cuma separuh, mbah dia bacanya malah lebih banyak, satu surah dia baca semuanya. Saya keingetan dulu zaman mondok Bapak Ibu. Ada temen itu ceritanya kesurupan. Lah temen saya yang ngobatin ini cuma baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Diketawain sama jinnya. Wah, santri hafalnya kok cuma an-nas. Jinnya malah baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Baca Al-Kahfi malah jinnya. Santrinya bingung, dia belum hafal Al-Kahfi ini malah sudah dibalikin baca Al-Kahfi. Nah, rupanya jin pondok lebih lama, mondoknya lebih duluan dia. Sudah sering santri baca surah Al-Kahfi, akhirnya hafal dia. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai barang yang boleh jadi menurut kebanyakan orang sesuatu yang menjijikan, tapi apa yang datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi sebuah kebaikan dan kemuliaan. Bagaimana tidak ada manusia kok keringatnya harum seperti minyak kasturi. Keringat kita bawa apa Pak? Ya gak usah orang lain nyium, kita udah cium sendiri aja masing-masing. Ada keringat kok baunya lebih harum minal miski daripada minyak kasturi. Maka sahabat itu senangnya kalau Nabi lewat ya dusel-dusel dekat dengan Nabi. Bahkan ada seorang sahabat yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah hampir mendekati, di mana beliau hendak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah mengumumkan di hadapan manusia, siapa orang yang pernah aku rampas haknya, siapa orang yang pernah aku berbuat zalim kepadanya, dan siapa orang yang pernah aku memukul akan dirinya, maka silakan pada hari ini tuntut balas aku sebelum aku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sampai demikian.
Semua orang terdiam, rupa-rupanya ada satu orang maju. Saya ya Nabi, hendak menuntut balas. Dahulu engkau pernah memukul saya. Sayyidina Umar udah marah aja itu. Kurang ajar ini orang. Berani-beraninya nuntut balas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada kau mukul Rasulullah, biarkan aku yang menjadi pengganti untuk kisos yang engkau mintakan. Kata baginda Nabi, jangan duhai Umar. Biar bagaimanapun ini adalah urusan aku dengan dirinya. Dan aku tidak mau kelak engkau akan menanggung beban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas perkara yang tidak pernah engkau lakukan. Akhirnya orang ini minta, dulu kau pernah memukul saya ya Nabi. Di bagian mana? Kata baginda Nabi, di punggung ya Rasul. Dalam keadaan seperti apa engkau terpukul? Saya terpukul dalam keadaan tidak memakai baju ya Rasul. Ya, mau gak mau harus sama persis. Jadi Nabi membuka sedikit pakaiannya yang punggungnya. Tiba-tiba ini orang yang hendak memukul Rasulullah dibuang alat pemukulnya, kemudian segera memeluk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Duhai baginda Nabi, siapa orang yang sanggup untuk menuntut balas kepada manusia seperti engkau? Ketahuilah bahwa Rasul, aku melakukan hal demikian semata-mata aku hanya hendak menempelkan kulitku yang hina ini kepada kulit yang tidak akan pernah disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala." Ternyata itu keinginan sahabat dengan dalih dan alasan bahwa dia meminta kisos, padahal kepengin kulitnya bersentuhan dengan kulit daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia agung, manusia mulia, sama lahirnya juga dari manusia. Ibundanya bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah, punya kakek Abdul Muthalib sampai dengan seterusnya. Tapi manusia yang tidak biasa ini ketika dikandung oleh sang ibunda bernama Aminah, pun ibundanya begitu luar biasa ketika mengandung Rasulullah. Gak pernah susah, gak pernah payah, tidak pernah mengalami gejala-gejala yang aneh sebagaimana halnya kebanyakan perempuan hamil atau mengandung. Perempuan kalau sudah hamil itu kan susah-susah gampang, Pak. Bulan 1 sampai bulan 3 ini masa di mana rentan dan banyak hal yang terjadi pada diri perempuan. Kalau orang kita nyebut namanya ngidam. Ngidam ini ya macam-macam. Ada yang ngidamnya biasa, ada yang ngidamnya luar biasa, ada yang ngidamnya standar, bahkan yang ngidamnya sedikit kurang ajar juga ada. Ngidam yang biasa ya paling pengen makan mangga muda. Ngidam yang agak luar biasa pengen makan mangga muda, punyanya tetangga tapi ngambilnya nggak usah pakai izin. Oh, itu agak luar biasa itu. Ada lagi yang ngidamnya ya kurang ajar juga ada. Tengah malam suaminya dibangunin, "Pak, bangun Pak." "Ada apa Bu?" "Tengah malam bangunin. Ini kayaknya jabang bayi dalam perut pengen makan durian ini Pak." "Bu, ini jam 12 malam, bukan musimnya." "Di mana yang jual durian?" Kata istrinya. "Saya nggak mau tahu, pokoknya Bapak harus dapat itu durian. Jangan sampai salahkan nanti kalau anak lahir dia ngecesan karena tidak tercapai keinginan saya." Nah, kalau ada anak lahir kemudian ngecesan kok berdalih karena dahulunya nggak pernah keturutan, itu bukan semata-mata karena nggak keturutannya, tapi lebih kepada ibunya yang salah omong ketika mengandung anaknya. Nah, ibunya yang salah omong. Anak di dalam perut sudah dibilang nanti ngecesan. Wah, akhirnya ya keluar ngecesan beneran. Akhirnya suami ya karena rasa cinta kepada istri, rasa sayang kepada calon anak yang di dalam kandungan, keluar juga dia Pak. Ya keluar ke jalan MT Haryono. Biasanya suka ada yang jual durian itu. Kalau ngelewatin rumah sakit Siloam, lurus sedikit ada pertigaan kita yang mau ke jalan BJBJ. Nah, sebelahnya jalan BJBJ itu ada yang jual sop kaki kambing. Ada di situ Pak ya. Nah, ntar kesana lah bareng-bareng kita ya.
Selesai dari situ sebelahnya lagi itu ada yang jual buah-buahan. Nah, biasanya yang sering ada di situ salah satunya durian. Biar nggak lagi musim biasanya dia punya. Barang kalau lagi nggak musim itu kan mahal harganya. Berapa bang harganya? 50.000. Ditimbang beratnya 6 kilo, ya tinggal dikali saja 6 kali 5, 300.000 rupiah. Dibawa pulang itu durian. Sampai rumah ketuk pintu, dibuka sama istrinya, dapat pak durian, dapat bu. Cepet pak buka duriannya. Begitu durian sudah dibuka, tercium aromanya, ini istri bilang, alhamdulillah sudah kenyang pak. Rupanya dia cuma pengen nyium bau durian, nggak pati yang kepengin makan durian. Ibunda Nabi nggak macem-macem ketika ngandung Rasulullah. Nggak pernah yang namanya ngalami ngidam, nggak pernah yang namanya muntah, apalagi bawaannya sampai enek kalau sama suaminya, atau enek bawaannya kalau ngelihat orang-orang yang lainnya. Karena ada perempuan kalau lagi ngidam itu sama suaminya kadang-kadang malah bawaannya jengkel terus, nggak mau dekat-dekat sama suaminya, harus jauh-jauh sama suaminya. Padahal nggak tahu salah satu sebabnya dia bisa jadi melendung perutnya ya gara-gara suaminya. Ya nggak tahu dia itu ya. Ternyata giliran sudah isi malah disuruh jauh-jauh. Ya tipikalnya macam-macam. Nanti kalau sudah semakin besar, ya Allah hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Derita di atas derita, kesusahan di atas kesusahan, kepayaan di atas kepayaan, karena sebab mengandung anak yang berada di dalam rahimnya. Tapi ibunda Nabi begitu semakin dekat dengan masa kelahirannya, justru semakin ringan yang dirasa, semakin nikmat yang dirasa, memperoleh berbagai macam ketenangan batin, ketenangan jiwa yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Manusia agung, manusia mulia ketika dalam kandungan pun tidak merepotkan orang yang mengandungnya. Bahkan mau lahir saja Allah utus orang-orang perempuan-perempuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara salah satunya ada ibunda Hawa, istri Nabi Allah Adam alaihi salam. Allah utus juga seorang perempuan yang suci. Karena begitu sucinya, iffahnya, taatnya kepada Allah, sampai-sampai Allah titipkan satu tanda kebesarannya berupa jabang bayi dalam kandungannya, yakni ibunda Maryam. Perempuan suci, nggak punya suami tapi bisa hamil, nggak punya suami tapi bisa ngandung. Makanya ketika diberikan kabar gembira oleh Allah bahwasannya engkau nanti akan mengandung, yang nanti anak ini kelak akan menjadi nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Siti Maryam cuma berkata, bagaimana saya bisa mengandung walam yamsasni bashar, padahal saya nggak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Tapi Allah jawabannya ya simpel, aku berkehendak. Kalau aku sudah berkehendak cukup bilang kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka kejadian manusia itu ada yang Allah kun fayakun, jadi maka jadilah, tanpa harus ada sebab. Ada juga yang kun fayakunnya jadilah maka jadilah, tapi Allah menginginkan adanya sebab untuk kejadian tersebut. Nabi Adam itu manusia yang ada, Allah berkehendak tanpa harus pakai sebab. Pokoknya ya Allah tinggal bilang kun fayakun, jadilah Adam. Potongan kayak kita ini adanya sebab karena sebab. Siapa? Ya sebab ibu bapak kita. Beliau berdua menikah, selesai menikah kemudian masuk ke kamar. Habis itu ya tidak tahu ngapain di dalam kamar, ya, melakukan hubungan suami istri. Kemudian terpancar mimma indafik, air yang terpancar. Nah, kalau dalam kitab fikih itu salah satu tanda bahwa air tersebut disebut dengan al-maniyu, air mani,
salah satu indikasinya, indikatornya keluarnya itu at-tadaffuku, yakni memancar. Jadi kalau keluarnya cuma nggak mancar, ya nggak ada daya dorong, ya berarti bukan mani. Salah satu indikatornya itu at-tadaffuk, makanya disebut mimma indafik, dari air yang memancar. Kemudian bertemulah dengan sel telur yang terdapat dalam rahim perempuan. Allah berkehendak, jadilah manusia. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, biar jutaan bahkan miliaran sel dari laki-laki yang keluar, tapi Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi sekalipun ada sebab yang dilakukannya. Maka Nabi Isa ini termasuk orang yang sebabnya itu ya separuh, hanya ada ibunya tapi ayahnya tidak ada. Tapi Allah berkehendak, ya jadilah Nabi Isa alaihi salam. Tapi ya jangan kemudian lantas disamakan. Kalau Nabi Isa atau Siti Maryam, ibunda Maryam, beliau bisa punya anak walaupun tanpa ada suaminya, jangan kemudian dijadikan sebagai kiasan. Wong Maryam saja nggak ada suaminya, kok bisa punya anak? Kenapa saya nggak boleh? Akhirnya banyak perempuan-perempuan yang mengandung tapi tidak nampak di mana gerangan ayah daripada anak tersebut. Kalau orang Jakarta ya bilangnya minum es cendol pakai kelapa, perut bejendol, nggak ada bapak. Ya, perutnya bejendol tapi bapaknya nggak ada, itu nggak kelihatan. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu membicarakan tentang keutamaan-keutamaan, keafdalan, kelebihan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan ada habis untuk dibicarakan. Bahkan para ulama-ulama kita begitu cintanya kepada Rasulullah, begitu dahsyatnya baginda Nabi, sampai menggambarkan dengan berbagai macam qasidah-qasidah, menggambarkannya dengan berbagai macam bentuk syair-syair, salawat-salawat. Di antara salah satunya ada seorang imam namanya Al-Imam Al-Bushiri, yang dia sampai mengarang satu qasidah namanya Qasidatul Burdah, hanya untuk menyanjung Rasulullah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidun kaunaini wattaqalain, sampai dengan seterusnya. Ada ulama juga yang saking sulitnya menggambarkan betapa begitu lengkapnya Nabi kita Muhammad, menggambarkan begitu istimewanya Rasulullah, begitu tampannya baginda Nabi. Nabi Isa itu Nabi Yusuf itu tampan, tapi tampannya Nabi Yusuf ulama masih bisa membayangkan dan menggambarkan. Saking tampannya Rasulullah, ulama itu bingung bagaimana cara menggambarkannya. Makanya hanya tergambar dalam sebuah syair, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Anta ya Muhammad syamsun, matahari. Anta engkau duhai Muhammad badrun, rembulan. Anta nurun, kau cahaya, fauqa nuri, yang cahayamu di atas cahaya. Lah kok pantas kalau cahayanya disebut di atas cahaya? Kenapa? Nabi Adam itu sempat heran, Pak, ketika di surga melihat di depan pintu surga tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam tanya, ya Allah, La ilaha illallah. Saya enggak heran, karena memang tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Engkau. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembahi kecuali Engkau. Tapi saya heran ini ya Allah, siapa Muhammadur Rasulullah? Bukankah aku manusia pertama yang kau ciptakan duhai Allah? Benar Adam, kau manusia pertama yang aku ciptakan. Lantas siapa Muhammad Rasulullah ini duhai Allah? Jawab Allah Subhanahu wa taala, Adam, dia kelak akan menjadi utusan dan nabiku, akhir daripada setiap nabi, penutup daripada setiap rasul,
pembawa risalah yang komplit, pembawa risalah yang sempurna. Tidak akan ada risalah lagi setelah dibawa oleh nabiku terakhir itu. Dan ketahuilah duhai Adam, bahwa jauh sebelum aku menciptakan engkau, terlebih dahulu aku sudah menciptakan nur atau cahaya daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sejatinya tiap nabi yang diutus oleh Allah, tiap rasul yang diutus oleh Allah, beliau semuanya begitu mau tutup usianya mesti akan mengabarkan bahwa nanti akan datang nabi terakhir yang tidak ada nabi setelah nabi tersebut. Bahkan termasuk Nabi Allah Isa alaihi salam. Karena ini disebut dengan agama samawi yang dia datangnya dari Allah, yang kitabnya juga datang dari Allah. Tentu semuanya itu memiliki keterikatan antara satu dengan yang lainnya. Termasuk terkonfirmasinya kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan terkonfirmasi dengan orang-orang yang memang yakin dan percaya dengan Taurat, Zabur dan juga Injil. Paman Khadijah, Waraqah bin Nufail, ketika pertama kali Nabi nerima wahyu, justru yang membenarkan adalah Waraqah. Nabi pulang dari Gua Hira, minta diselimuti oleh Ummul Mukminina Khadijah, zammiluni zammiluni zammiluni. Khadijah, ayo selimuti saya, selimuti saya. Terbaring Rasulullah, dikiranya Jibril nggak ngejar ke rumah, rupanya Jibril datang sampai ke rumah. Kemudian berkata, duhai orang yang sedang berselimut, duhai orang yang sedang berbaring, ayo bangkitlah engkau, bangunlah engkau, bersihkan pakaianmu, agungkan nama Tuhanmu. Nabi masih dalam keadaan takut. Maka di tengah-tengah ketakutannya itu malaikat Jibril sudah pergi. Ada Sayyidina Ali di rumah, umurnya masih kecil, kisaran masih belasan tahun lah, masih di bawah 15 tahun. Ulama berselisih pendapat, ada yang bilang 11 tahun, ada yang bilang 13 tahun. Bahkan qaul yang lainnya ada yang berkata Sayyidina Ali masih berumur 9 tahun. Kata Khadijah, Ali, tolong kamu berangkat ke rumah paman Waraqah. Suruh datang paman Waraqah ke sini. Apa sebenarnya yang terjadi kepada suamiku Muhammad? Akhirnya Sayyidina Ali berangkat ke rumahnya Waraqah. Waraqah ini buta, Pak. Dituntun oleh Sayyidina Ali. Begitu sampai di rumahnya Rasulullah dan juga Ummul Mukminina Khadijah, ditanya, apa yang terjadi kepada engkau duhai anakku? Kata Waraqah. Nabi berceritalah, duhai paman, datang sesosok makhluk seperti ini. Dia membawakan satu bacaan, dia membawakan satu untayan kata, yang bacaan dan kata-kata ini tidak pernah aku dengar sebelumnya dari kalangan orang Arab manapun, bahkan yang paling ahli syair sekalipun aku nggak pernah dengar. Kemudian Waraqah berkata, duhai ponakanku, ini tidak lain dan tidak bukan adalah wahyu dan juga Jibril, sebagaimana yang datang kepada Musa alaihi salam. Rupanya Waraqah inilah yang mengetahui bahwa memang nanti akan datang Nabi dan utusan Allah. Salah satunya terkonfirmasi dari orang-orang yang kita kenal dengan sebutan ahlu kitab, yang betul-betul masih iman kepada kitab yang dahulu diturunkan oleh Allah kepada para nabi-nabinya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Nabi kita yang beliau merupakan manusia, diciptakan untuk kita sebagai contoh dan juga rahmatan lil alamin. Lantas apa contoh yang mau kita ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu contoh yang paling pertama tidak lain dan tidak bukan adalah ibadahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa Ustaz kok harus ibadah? Ya tadi sebagaimana di awal, kalau ada manusia yang akhlaknya paling bagus ya cuma Rasulullah lah, Pak. Kok bisa-bisanya orang ditimpuki kotoran diam saja? Ya Nabi. Ada orang diludahi diam saja? Ya Nabi.
Ada orang yang kalau setiap lewat pasar selalu diteriaki, Muhammad gila, Muhammad gila. Sa'ar, sa'ar, tukang sihir, kadzab, kadzab, tukang bohong. Anteng saja Rasulullah. Bahkan ada orang yang setiap kali ngasih makan kepada orang Yahudi buta, setiap kali makan, diberi makan Yahudi ini Yahudi senantiasa menghina Rasulullah. Tapi si Yahudi buta ini nggak tahu kalau yang ngasih makan setiap hari adalah Rasulullah. Maka begitu Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar tanya sama Aisyah, Aisyah, Nabi sudah wafat, apakah ada satu sunnah atau kebiasaan Rasulullah yang belum pernah aku lakukan? Jawab Aisyah, tidak duhai ayah. Semua sunnah Rasulullah sudah engkau lakukan. Semua apa yang dilakukan oleh baginda Nabi engkau pun mengerjakannya. Coba diingat sekali lagi Aisyah, apakah ada yang terlewat? Kemudian Aisyah berkata, iya ayah, Nabi punya satu kebiasaan. Itu di pojokan pasar ada orang Yahudi buta. Itu Nabi biasa memberi makan kepada Yahudi tersebut. Itulah salah satu kebiasaan Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar coba melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Berangkat beliau bawa makanan ke pasar, cari di mana Yahudi buta tersebut. Dicari, nggak tahu mana orangnya. Tahu-taunya ada orang di pojokan sambil meringis-ringis. Dia bilang, duhai sahabatku, duhai temanku, kemana engkau sudah lama tidak datang kepadaku? Orang satu pasar ini tidak ada yang peduli kepadaku, hanya engkau yang peduli kepadaku, membawakan makan bahkan menyuapi aku. Sayyidina Abu Bakar langsung berpikir, wah berarti ini orangnya. Akhirnya datang Sayyidina Abu Bakar. Begitu dengar dan tahu ada orang yang datang, Yahudi buta ini langsung berkata, rupanya kau sudah datang duhai sahabatku. Kau bawa makanan apa? Seperti biasa yang kau bawa. Sayyidina Abu Bakar diam aja, nggak keluar omongan sedikit pun. Akhirnya diberikan makanan tersebut kepada Yahudi buta. Kemudian Yahudi ini bilang, tidak seperti ini sahabatku, kau memberikan makan. Biasanya kau langsung menyuapi dari tanganmu, karena memang bukan Rasulullah. Akhirnya dicoba untuk disuapi. Begitu sudah disuapi, lah Yahudi buta ini masih juga menjelek-jelekan Rasulullah. Dia cerita lagi, sahabatku, kamu tahu nggak orang yang namanya Muhammad itu? Muhammad itu orang yang katanya dia selalu membuat onar di tengah-tengah kehidupan orang-orang Mekah ini. Dia selalu membuat permasalahan, menjadikan hidup orang tidak tentram. Sayyidina Abu Bakar mula-mula bisa menahan, tapi semakin tajam caciannya, semakin dahsyat makiannya. Yang tadinya Sayyidina Abu Bakar nyuapin pelan-pelan, lama-lama jengkel, dijejelin, Pak. Makan nih, makan. Langsung nih Yahudi bilang, wah kau bukan sahabatku. Sahabatku tidak seperti ini modelnya. Sayyidina Abu Bakar bilang, hei Yahudi, tahukah engkau bahwa orang yang selama ini nyuapi engkau, bahwa orang yang selama ini peduli kepada engkau, orang yang selama ini selalu membawa makan kepada engkau, bahkan langsung daripada tangannya, itu orang yang senantiasa kau hina, itu orang yang senantiasa kau ejek, orang yang senantiasa engkau caci maki. Kemana dia sekarang? Dia sudah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangis sejadi-jadinya Yahudi. Jatuh dia tersungkur, kemudian bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hari ini ada orang yang juga sedang membuat perkara dengan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dalih kebebasan berekspresi. Sejak kapan orang dengan dalih kebebasan berekspresi kemudian boleh untuk menghancurkan kebebasan orang lain, kemudian boleh menyakiti orang-orang yang lainnya? Kita memang dijadikan bebas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tentu setiap orang yang bebas tetap tidak bebas mutlak. Dia tetap dibatasi oleh kebebasan orang lain. Api, kalau cuma sekedar korek api, ya tidak akan terlalu berbahaya.
Api kalau dibatasi hanya sekedar di kompor gas, manfaatnya macam-macam. Bisa jadi nasi, bisa jadi rendang, bisa jadi opor, bisa jadi kare dan lain seterusnya. Tapi kalau api yang tidak dibatasi ketika dia menyala, jangankan cuma rendang, jangankan cuma kompor, ini satu jalan Al-Makmur bisa habis, Pak. Ada orang punya tip, punya radio, dia setel tipnya keras-keras, dia setel di rumahnya, dia beli pakai duitnya. Kemudian ada tetangganya datang negor, Pak, tolong suara tipnya dikecilkan sedikit. Lah orang yang ditegur ini bilang tip saya dibeli pakai duit saya, disetel di rumah saya, yang dengerin kuping saya. Kenapa sampean yang repot? Lah tetangga yang negor kan boleh juga balikin ngomong, betul Pak, tip sampean dibeli pakai duit sampean, disetel di rumah sampean. Tapi kan yang punya kuping bukan cuma sampean, saya juga punya kuping. Berhak kuping saya diberikan kebebasannya untuk dia istirahat, untuk dia tidak mendengar hal-hal yang bisa mengganggu. Maka kalau hanya berdasarkan kebebasan berekspresi, tentu tidak dibenarkan kalau kemudian pada akhirnya menyinggung dan membuat orang lain itu akan menjadi tersakiti, apapun agamanya. Ya, termasuk kita yang Islam pun tidak berhak untuk menjelek-jelekan agama yang lainnya, sebagaimanapun agama yang lain tidak boleh menjelek-jelekan agama kita Islam ataupun simbol-simbol yang berkenaan dengan suatu agama. Kita Islam ya punya simbol, yang non-Muslim ya punya simbol, Buddha, Hindu, Kristen punya simbol. Maka jangan sekali-kali kita hina simbol-simbol tersebut. Kenapa? Karena pada akhirnya hanya akan menyebabkan kita akan bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Ukhuwah Islamiyah itu penting, tapi tidak kalah pentingnya juga ukhuwah basyariyah. Hubungan antar sesama umat Islam itu penting, harus kita jaga. Tapi juga tidak kalah pentingnya hubungan antar sesama umat manusia dari latar suku bahkan agama yang berbeda. Maka ibadah contohlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa? Iman Rasulullah. Kenapa Ustaz iman yang mau dicontoh? Perjuangan Nabi berat, Pak. Perjuangan Nabi kita itu tidak mudah, tidak gampang. Membawa sesuatu yang orang-orang tidak kenal dengan sesuatu itu tadi. Orang biasa nyembah kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal dan lain seterusnya. Tapi tiba-tiba datang satu orang dengan mengucapkan, kau hanya harus menyembah kepada Ilaha Wahidah, Tuhan yang satu, bukan Tuhan yang lainnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terang dan sontak saja orang-orang merasa kaget. Ajaran apa yang dibawa oleh Muhammad ini? Mula-mula padahal dia terjuluki orang yang al-amin, terpercaya, tapi begitu membawa risalah tiba-tiba Nabi dikhianati. Itu aneh cara pikirnya orang Arab. Padahal Nabi itu terkenal dengan al-amin, tapi ketika membawa sesuatu yang baru menurut mereka, hilang apa yang menjadi gelar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi perjuangan berat, ditanamkan iman yang kokoh, ditanamkan iman yang kuat, karakter yang tangguh, sehingga selesai perjalanan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 23 tahun dengan masing-masingnya di Mekah dan juga di Madinah, sehingga Islam bisa tegak kuat, sehingga Islam yang dibawa oleh baginda Nabi kemudian diteruskan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sampai dikenalkan hingga zaman kita ini, zaman di mana kita tidak pernah jumpa dengan Nabi, tapi alhamdulillah kita termasuk orang yang mau iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita patut bangga. Kenapa kita patut bangga? Karena Nabi pernah bersabda dalam satu hadisnya, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Nah, sahabat yang diajak ngobrol begitu heran. Terus tanya, alas Nabi ashabika ya Rasulullah. Duhai baginda Nabi, bukankah kami ini sahabat-sahabatmu? Ngapain tanya lagi yang lainnya? Terus siapa yang dimaksud dengan saudara itu, duhai baginda Nabi?
Nabi jawab, mereka orang yang tidak pernah berjumpa dengan aku, tapi mereka mau beriman kepadaku. Ya, ini cocoklah golongan kita. Kita nggak pernah jumpa Nabi, Pak. Kita nggak pernah ketemu Nabi. Tetapi kok kita mau iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita ini turunan dari orang yang beriman, yaitu justru merupakan nilai tambah dan juga syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlu kita cari pusing-pusing sebagaimana Nabi Allah Ibrahim cari Tuhan. Matahari gede, Tuhan saya ini. Itu mataharinya hilang, kok Tuhan hilang. Begitu timbul rembulan, ini jangan penggantinya tadi Tuhan yang hilang. Tapi begitu rembulan pun hilang, wah ini juga sama, hilang juga. Masa kok bisa-bisanya Tuhan hilang, Tuhan ini terbenam? Maka kemudian kata Nabi Allah Ibrahim, aku berserah diri kepada Tuhan yang menciptakan langit, menciptakan bumi, dan aku menjadi orang yang tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak pernah jumpa dengan Nabi, kita nggak pernah jumpa dengan Rasulullah, tapi alhamdulillah kita termasuk orang yang iman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi rindu kepada kita, apa yang menjadi alasan bagi kita untuk tidak merindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita sanggup untuk meniru lampah lakunya. Ya tentu nggak mesti harus semua. Wah, kita kalau ngikutin semua kelenger, Pak. Ya kelenger. Mulai dari tidur sampai bangun tidur. Nabi itu kalau mau tidur nggak terima cuma baca Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut. Itu mah doanya anak-anak kita. Nabi kalau mau tidur itu ya baca Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut. Dalam redaksi yang lain Bismika Allahumma ahya wa amut. Nggak dipakai Bismikanya lagi tapi langsung wa amut. Kemudian Nabi bertasbih kepada Allah. Nabi membaca surah Al-Ikhlas, membaca surah Al-Falaq, membaca surah An-Nas. Nabi juga membaca ayatul kursinya dan juga penggalan daripada terakhir surah Al-Baqarahnya. Nanti begitu bangun dari tidur, Nabi tidak hanya membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, tapi begitu bangun daripada tidurnya, Nabi beristighfar terlebih dahulu kepada Allah, Nabi bersyukur terlebih dahulu kepada Allah, dan lain seterusnya. Nah, kita bangun tidur itu sudah bisa mengucap Alhamdulillah aja udah syukur Alhamdulillah. Kita mau tidur itu udah mengucapnya Bismillahirrahmanirrahim aja sudah Alhamdulillah. Padahal baik-baiknya tidur itu ya tidak hanya Bismillah, tidak hanya Bismika. Tapi ya kalau ngikutin apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tentu kita nggak sanggup melakukan semuanya. Dan Nabi kita tahu itu, Pak. Makanya dalam beberapa hadis Nabi katakan, laula an asyqa ala ummati, laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku, seandainya tidak memberatkan umatku. Salah satu contohnya, la amartahum bisiwaki inda kulli shalah, maka benar-benar akan aku perintahkan kepada umatku untuk senantiasa bersiwak kalau mau melakukan ibadah sholat. Tapi Nabi paham bahwa perilaku tersebut merupakan hal yang nanti akan memberatkan. Yang mau bersiwak ya silakan, yang tidak bersiwak pun tidak dianggap sebagai dosa. Tapi sebisa mungkin ya lakukan daripada sunnah-sunnah yang lainnya. Gak bisa ngejar secara keseluruhan, jangan kemudian kita tinggalkan secara keseluruhan. Ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluh. Yang gak bisa kita kerjakan, yang tidak bisa kita gapai secara semuanya, maka jangan lantas kita tinggalkan secara keseluruhannya. Yang belum sanggup untuk melakukan sunnah duhanya, melakukan sunnah tahajudnya, senyum kepada saudara itu bagian daripada sunnah Rasulullah. Berucap yang baik kepada sesama itu pun bagian daripada sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Idkhalus surur, membuat orang menjadi bahagia, membuat orang menjadi senang, itu pun bagian daripada sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengikuti
apa yang dikerjakan, apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita perbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita kelak mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terakui sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kekhilafan dan kebodohan pribadi saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak nyetruk. Itu dah. Yai. Yai. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبجاه من أنزل عليه الفاتحة. يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا دافع البلاء يا الله. يا دافع البلاء يا رحمن. يا دافع البلاء يا رحيم. اللهم ارفع عنا الغلا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن عن بلدنا هذا وعن سائر البلدان إنك على كل شيء قدير. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا واجعل أولادنا وأهلنا وتلاميذنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل العبادة وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Tangan saya agak basah.